Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu bentar. Oke, di sini contoh soal yang ketiga dijelaskan bahwasanya PTP membeli 90% saham PTS dengan menyerahkan cash 5.200.000 ditambah 100.000 lembar saham P dengan parnya 10 dan harga pasarnya 50 serta biaya akuisisinya 200. Neraca PTP dan PTS sebelum akuisisi tampak sebagai berikut. Jadi tadi yang mungkin bisa di-highlight dan jadi diperhatikan gitu ya. Apakah neracanya ini sebelum atau sesudah akuisisi? Karena bisa salah nanti waktu mengkonsolidasikannya. Oke, kita lanjut. Ini animasinya acak ya. Jadi tadi ketika kita membelinya dengan cash dan saham gitu ya, ketika kita totalkan maka di sini didapat totalnya itu sebesar 10.200 ini dalam ribuan, yaitu 100.000 lembar dikalikan dengan harga pasarnya 50 jadi 500.000 5 juta, kemudian dikalikan dengan ditambah dengan 5,2 juta yang berupa cash. Sehingga investment cost kita totalnya adalah 10.200. Nah, itu investment cost untuk 90% PTS yang kita beli. Sedangkan implied cost-nya atau investment cost untuk 100% PTS itu adalah 100 per 90 dikalikan 10.200 atau 11.333. Sedangkan book value aset neto PTS itu adalah 5.900. 5.900 ini didapat dari total asetnya 8.000 dikurangi dengan 700 account payable, 1.400 notes payable, sehingga didapatlah 5.900. Dapat 5.900 atau bisa menjumlahkan share capital, share premium dan return earnings ini 4.000, 1.000 dan 900. Didapatlah book value aset neto PTS-nya adalah 5.900. Sehingga ada selisih atau excess value yaitu 5.433. Ini akan dialokasikan kepada aset-aset yang memiliki perbedaan atau aset-aset teridentifikasi tadi. Sebentar. Nah, sesuai neraca sebelum pembelian ini, sebelum akuisisi, tampak inventorinya ini mengalami under value 100, kemudian apalagi land-nya mengalami under value 200, building net-nya mengalami under value 1.000, dan juga equipment net-nya over value minus 300. Sedangkan itu ada juga notes payable yang dia fair value-nya 1.300 tapi dicatatnya 1.400. Jadi harus dikurangi gitu ya. Nah, jadi ketika aset dan liabilitas yang teridentifikasi ini dijumlahkan, maka totalnya itu adalah 1.100. Nah, ini fair value identifiable net asset itu 1.100. 1.100 dapat dari 100 tambah 200 ditambah 1.000 di minus 300 dan di minus 100. Tuh. Nah, untuk alokasi selisihnya tadi totalnya ini excess-nya adalah 5.433, sedangkan fair value identifiable asset cuma 1.100. Dan di sini didapatlah goodwill yaitu 4.330 atau sebesar sisanya. Nah, jurnal yang harus kita buat yaitu yang pertama jurnal pembelian pastinya. Nah, jurnal pembelian ini yaitu kita mendebit investment in S 10.200 sebesar cost-nya, sebesar perolehan kita, kemudian ada tadi biaya akuisisi 200.000. Biaya akuisisi itu dicatat sebagai investment expense karena dia tidak berkaitan dengan biaya-biaya penerbitan saham. Yaitu sebesar 200 dicatat investment expense debit dan kreditnya cash 5.400. 5.400 ini didapat dari cash di sini 5,2 juta ditambah dengan 200.000 untuk biaya akuisisi sehingga 5,4. Kemudian share capital ordinary-nya 1.000 didapat dari 100.000 dikalikan dengan par value-nya 10 dan kredit lagi share premium 4.000 yaitu 100.000 dikalikan dengan 50 min 10 atau dikalikan dengan 40. Itu untuk jurnal pembelian. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi yang pertama.
Nah, di sini tadi karena dia ada identifiable asset, maka jurnal eliminasinya dibuat jadi 2. Yang pertama, jurnal eliminasi untuk kita menghapuskan komponen ekuitas yang ini, kemudian kita juga menghapuskan investment, yaitu kita debit semua ekuitas PTS dari mulai share capital 4.000, kemudian share premiumnya 1.000 dan return earnings-nya 900, kita debit di sini. Kemudian kita kredit equity investment in S dari jurnal pembelian di sini, kita kredit 10.200 dan kita debit unamortized excess sebesar 5.433 atau sebesar excess value kita tadi, karena belum dialokasikan maka dia dicatat di sebelah debit. Baru karena tadi kita membelinya cuma 90%, maka 10% sisanya atau 1.133 ini dicatat sebagai non-controlling interest. Sebesar 10% atau 10% dikalikan dengan 11.333 rupiah. 33.000. Ini jurnal eliminasi yang pertama. Nah, jurnal eliminasi yang kedua yaitu kita mengalokasikan excess value di sini 5.443, kita alokasikan ke jurnal yang di sini dan kita mencatat pengakuan adanya goodwill. Yang pertama, inventory tadi ada under value 100 sehingga inventorinya ditambah di sebelah debit 100. Kemudian land-nya ada under value 200 di debit, kemudian building nets under value 1.000. Kemudian goodwill-nya tadi dari sini perhitungan kita goodwill 4.333 debit. Kemudian notes payable. Nah, notes payable-nya ini dia kan over value. Nah, over value dia harus dikurangi di sebelah debit sebesar 100. Nah, kenapa di sininya plus? Karena ketika utangnya berkurang itu kan net asetnya akan bertambah ya, makanya dia di sininya plus, nanti menambah yang di sini, menambah yang dari aset-asetnya ini. Tapi perlakuan jurnalnya dia di debit berkurang. Kemudian equipment, karena equipment tadi ada over value 300, maka kita harus kurangi atau di sebelah kredit sebesar 300. Dan satu lagi kita mengkredit akun unamortized excess karena kita sudah mengalokasikannya. Ini tadi. Nah, itu jurnal-jurnalnya. Kemudian kita masukkan ke laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasiannya ini tadi sesuai yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya ini hanya komponen neraca. Nah, nanti ketika di pertemuan kelima, sebelum komponen kas dan lain-lain ini akan ada yang namanya konsolidasian income statement dan konsolidasian return earnings. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang masuk ke yang masuk ke kolom ini, ke kolom PTS dan PTP ini adalah yang sudah mendapatkan pengaruh atau yang sudah dipengaruhi dari jurnal pertama tadi, jurnal pembelian ini. Nah, jurnal pembelian ini dia akan mempengaruhi neraca yang di sini dan nantinya akan diwujudkan yang di sini. Jadi yang masuk ke laporan keuangan konsolidasian ini yang sudah net atau yang sudah dipengaruhi. Contoh, kasnya di sini 6.600 dan di sini tadi dikredit kasnya 5.400. Jadi netnya 1.200. Account receivable-nya masih sama 700, inventory-nya 900, kemudian other current asset-nya 600, land-nya 1.200. Kemudian building net-nya 8.000, selanjutnya ada equipment net-nya 7.000 dan investment in S-nya 10.200 karena udah termasuk yang ini tadi udah mendapat pengaruh dari jurnal pertama. Kemudian ada goodwill dan unamortized excess. Tapi karena ini masuknya di jurnal eliminasi, maka tidak masuk di kolom yang pertama ini, masuknya ke kolom adjustment and elimination. Kemudian total asetnya didapat 29.800 dan 8.000. Account payable-nya 2.000 dan berapa ini? 700, kemudian notes payable-nya 3,7 sama 1.400, share capitalnya 11.000 dan 4.000, share premiumnya 9 dan 1.000, kemudian return earnings-nya 4.100 dan 900. Return earnings-nya ini kenapa dia 4.100 padahal dia di sini tadi 4.300, itu karena dia saya lagi udah terpengaruh sama jurnal pertama. Jurnal pertama ada investment expense sebesar 200. Investment expense itu dia akan mengurangi return earnings sehingga di sini return earnings-nya sudah net 4.100. Gitu. Nah, untuk kolom kedua yaitu adjustment dan eliminasi, kita masukkan jurnal pertama dan jurnal kedua. Jurnal pertama kita debit akun ekuitas PTS. Nah, di sini kita mendebit
benar, salah coret. Kita mendebit yang ini 4.000, 1.000 dan juga 900. Kita debit dan kreditnya tadi adalah investment 10.200 ini. Kemudian non controlling interest kita kredit sebesar yang ada di jurnal eliminasi 1 yaitu 1.333 dan unamortized cost-nya di debit 5.433. Selanjutnya jurnal eliminasi yang kedua yaitu inventory-nya bertambah 100, land-nya 200, building-nya bertambah 1.000, sedangkan equipment-nya karena overvalue maka dia dikredit 300. Selain itu ada goodwill yang muncul pada jurnal eliminasi kedua yaitu 4.333 dan unamortized cost-nya karena sudah dialokasikan maka dikredit menjadi habis 5.433 dan notes payable-nya tadi ada 100 penyesuaian di debit atau berkurang. Sehingga consolidate-nya itu hasilnya adalah cash-nya 1.400 atau hasil penjumlahan ini semua yaitu konversi pebelnya 1.000, kemudian inventory-nya 1.500, other current asset-nya 1.000, kemudian land-nya 1.200, kemudian 2.000, kemudian building net-nya 13.000, investment in S-nya 8.000. Equipment net-nya 8.700 dan investment in S 0. Sini investment in S 0, kemudian goodwill-nya 4.330 dan unamortized excess-nya dia 0. Karena sudah habis dari yang sebelumnya jurnal eliminasi 1 belum dialokasikan dan jurnal eliminasi 2 yang sudah dialokasikan. Sehingga total asetnya di sini adalah 32.933. Kemudian account payable-nya 2.700, notes payable-nya menjadi 5.000. Hasil penjumlahan ini 37 tambah 1,4 dikurangi 100 karena 100-nya di sebelah debit. Jadi mengurangi. Kemudian komponen ekuitasnya yaitu cuman ekuitas dari PTP 11.000, 9.000 dan 4.100. Ekuitas yang di PTS semuanya sudah habis atau sudah hilang karena sudah dieliminasi. Kemudian NCI-nya 1.330. Nah, inilah yang dibahas di awal tadi bahwa ketika pihak pengakuisisi itu tidak membeli 100%, maka dia akan tetap mengkonsolidasikan 100% asetnya ini. Jadi di sini contohnya misal cash 200. Jadi yang dikonsolidasikan di sini totalnya 200 semua, sama seperti yang di sini. Bukan 90% dari 200 atau bukan 180. Jadi semuanya di sini 100%. Tapi nanti 10%-nya itu, 10% dari masing-masingnya ini dicatat pada NCI ini, not controlling interest 10%-nya ini. Gitu. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya 32.933. Dan ini harus balance dengan yang di sini. Yang di sini 15. Yang di sini harus balance. Kalau balance aja belum tentu benar, apalagi kalau nggak balance gitu ya. Nah, itu mungkin materi pada hari ini sebenarnya belum terlalu cukup rumit, karena nanti rumit yang lebih kompleksnya ada di pertemuan kelima. Kita mengkonsolidasikan income statement dan juga statement of return earnings gitu ya. Itu lebih kompleks lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa pahami dulu konsepnya yang ada di pertemuan 4 karena akan cukup menyulitkan ketika kita kurang memantapkan konsepnya di pertemuan 4 ini dan nanti berlanjut di pertemuan kelima. Karena pertemuan keempat dan ke belakang ini adalah materi yang benar-benar AKL gitu, yang benar-benar enggak sebelumnya belum kita dapat di AKM kan, konsolidasian ini gitu. Jadi kita harus benar-benar mantepin dulu konsepnya dan ketika penjelasanku tadi mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang salah, teman-teman bisa konfirmasi ke dosen yang bersangkutan karena kembali lagi yang menilai UTS teman-teman nanti ujiannya adalah dosen gitu ya. Bisa dikonfirmasi ke dosen atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke aku juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja yang dapat aku bahas. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga sukses terus kuliahnya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sialan pamit undur diri.